Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Semoga semuanya selalu tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 6 ya, tentang cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materinya. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, kita kemarin sudah belajar tentang puisi, sudah mempelajari ciri-ciri puisinya. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Nah, ada hal-hal yang harus anak-anak perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama yaitu gunakan kata yang bermakna positif. Artinya, jangan menggunakan kata yang tidak sopan, yang bermakna negatif, yang bisa menyinggung orang lain, itu tidak digunakan dalam membuat puisi ya. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapkan pujian untuk sesuatu yang indah. Nah, ini menggunakan kata-kata pujian ya. Yang ketiga adalah kata-kata yang santun. Nah, ini dalam membuat puisi harus menggunakan kata-kata yang santun. Tidak boleh seenaknya, tidak menggunakan kata-kata yang misalnya sehari-hari gitu ya. Sehari-hari di sini maksudnya adalah sehari-hari yang biasanya tidak santun gitu. Nah, ini tidak digunakan dalam membuat puisi gitu ya. Jadi dalam membuat puisi harus menggunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, dan menghina. Itu tidak boleh. Yang kelima, gunakan kata-kata memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya seperti keluh kesah, canda tawa, seperti itu ya. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Nah, ini sebenarnya untuk yang keenam ini nanti untuk di tahap selanjutnya ya. Kalau sekarang kita di kelas 4, boleh tidak menggunakan perumpamaan juga gitu ya. Jadi sesuai dengan pikiran, perasaan anak-anak saja. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita dalam pembelajaran subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang keragaman Indonesia ya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam. Nah, di tema 6 ini kita akan mempelajari tentang tari kreasi daerah. Nah, tari kreasi daerah itu apa sih Bu Guru? Tari kreasi daerah itu adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai dengan adat istiadat setempat. Nah, maksudnya gimana sesuai dengan adat istiadat setempat? Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas. Ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Papua. Istiadatnya berbeda ya. Misalkan kalau di Jawa, melakukan sesuatu itu baik. Tapi beda kalau misalkan kita pergi ke Kalimantan. Bisa saja hal sesuatu itu tidak baik gitu ya. Jadi kita jadi dalam tari kreasi daerah ini disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Contohnya seperti apa Bu Guru? Contohnya adalah tari kreasi daerah tari merak, yaitu berasal dari Jawa Barat. Nah, tarian ini memiliki makna tersendiri ya, yang dianut oleh masyarakat Jawa Barat gitu, tari merak. Nah, selain tari merak, ada juga tari yang lainnya anak-anak di Indonesia ini. Ada tari sedati dari Aceh, ada tari andun dari Bengkulu, ada tari tandak dari Riau, dan juga ada tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Nah, setiap tarian ini memiliki makna tersendiri sesuai dengan adat istiadat masing-masing gitu ya. Oke, nanti anak-anak bisa cari di Google atau di YouTube ya tentang berbagai macam tari ini. Nah, selain tarian yang kaya di Indonesia ini, di Indonesia ini juga memiliki berbagai keragaman ya anak-anak ya, makhluk hidup contohnya seperti tanaman, tumbuhan, pohon-pohon, semuanya beragam yang ada di Indonesia.
khususnya yang ada di lingkungan kita. Nah, lalu apa sih Bu Guru manfaatnya makhluk hidup yang ada di sekitar kita seperti pohon mangga, manfaatnya apa? Misalkan tanaman anggrek, manfaatnya apa gitu ya. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu kan kita tahu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kita sebagai manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita makan daging apa? Daging ayam, daging kambing, daging sapi. Kita memerlukan hewan kan ya? Nah, terus kita makan buah, makan duku, makan jeruk, makan anggur. Itu dari mana? Dari tumbuhan yang kita tanam misalkan. Nah, hewan dan tumbuhan itu yang dikelola oleh manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber daya alam hayati. Nah, keberadaannya ini akan terus-menerus, akan terus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Misalkan kita memburu sapi terus-terusan tapi nggak diternak lagi, itu akan punah ya. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Kita sudah belajar ya ini di tema sebelumnya waktu semester 1 ya, tentang pemanfaatan tanaman dan tumbuhan. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Apa ya manfaatnya? Nah, hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Seperti belatung, cacing itu sangat bermanfaat juga bagi manusia ya, bagi kelangsungan hidup manusia, bagi lingkungan itu sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya anak-anak, tumbuhan dan hewan ini sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Yang pertama sebagai sumber pangan. Nah, hewan ya seperti sapi, ayam, udang, ikan itu sangat bermanfaat bagi kita, menambah protein misalkan bagi kita, menambah energi bagi kita karena kita makan ikan, ayam, sapi gitu ya. Dan juga ada tumbuhan yang menjadi sumber makanan seperti sayuran, buah-buahan ya, palawija. Nah, ini contoh buah-buahan yang biasa kita makan dan ini memberikan manfaat bagi tubuh kita ya. Lebih banyak makan buah berarti lebih baik juga pencernaan tubuh kita. Lalu ini ada palawija ya, sangat bermanfaat sekali, seperti wortel bermanfaat untuk kesehatan mata. Untuk yang lainnya juga sama ya, sangat bermanfaat. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, anak-anak tahu pakaian yang anak-anak pakai itu terbuat dari apa? Oke, nah anak-anak, bahan pakaian yang digunakan manusia itu berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contohnya tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas ya. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Itu biasanya dijadikan bahan sandang ya. Serat-serat ini diolah menjadi benang dan kemudian dipintal dan ditenun. Jadilah kain. Lalu jadilah baju yang kita pakai, jadilah pakaian yang kita pakai ya. Nah, ini anak-anak kapas ya untuk pembuatan kain katun. Terus ulat sutra juga sebagai bahan pembuatan kain sutra, dan juga sama tadi kerbau itu juga selain bermanfaat dagingnya, tenaganya juga bermanfaat ya. Di beberapa daerah anak-anak ada yang memanfaatkan kerbau ini, dagingnya dimanfaatkan untuk dimakan ada. Yang ketiga, peralatan rumah tangga seperti meja yang ada di rumah anak-anak, pintu, papan jendela. Nah, itu terbuat dari kayu yang dari pohon ya, seperti pohon jati, cendana, mahoni, pinus ya. Ini dimanfaatkan manusia untuk membuat alat rumah tangga. Dan yang terakhir adalah produk kesehatan. Nah, anak-anak, tumbuhan dan hewan juga digunakan ya sebagai bahan obat-obatan. Seperti misalkan
tanaman obat keluarga atau toga ya, seperti kunyit, jahe, temulawak, kumis kucing. Nah, itu dimanfaatkan sebagai obat. Masing-masing dari tanaman obat keluarga itu mempunyai manfaat yang masing-masing juga ya. Terus hewan juga sama, seperti kadal, kelelawar, cacing, itu sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia ya. Nah, ini anak-anak. Oke, sekian anak-anak materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ke Bu Guru. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.